Hai, selamat datang di Kamelia Tarot. Selamat datang di bacaan general reading di bulan Desember. Dan ini adalah tentang apapun ya teman-teman, tentang kehidupan, tentang apapun ya, dengan tema seperti itu. Tetapi ini masa berlakunya adalah 48 jam ya. So, sesuai dengan judul, What happens to you in the next 48 hours? Ya, apa yang terjadi sama kamu 48 jam setelah kamu menonton ini. So, perlu aku garis bawahi ya, walaupun ini 48 jam, tetapi sifatnya kembali lagi, ini adalah general, bacaan-bacaan yang benar-benar umum ya. Mungkin yang datang ke kamu tidak full 100% apa yang aku katakan, hanya beberapa saja, ataupun hanya energinya saja ya teman-teman. So, bijaksana dalam mengelola setiap keputusan ataupun setiap readingan yang kamu tonton ya. So, aku hari ini excited banget untuk reading ini, entah kenapa ya, kayak aku merasakan banyak sekali hal positif yang bakal terjadi di readingan ini ya. So, teman-teman di sini bisa pilih ya PAL 1, PAL 2 atau PAL 3 yang teman-teman merasa cocok di sini, dan sesuai intuisi teman-teman ya. Juga aku mengasih tahu bahwa aku lagi adain promo akhir tahun untuk private reading. Teman-teman bisa lihat di tab komunitas, atau mungkin nanti aku tunjukin di layar ya setelah ini. Di sana bakal ada potongan buat teman-teman yang mau private reading sama aku ya, sebagai promo akhir tahun dan juga membantu teman-teman. Oke, dan aku juga. Oke, kita mau masuk ke readingannya ya. Dari PL pertama dulu, PL 2, PL 3 bisa skip ya ke bagian kamu. Oke. Halo, PL pertama yang memilih ini warna orange ini ya. Kita akan lihat apa yang terjadi sama kamu 48 jam setelah kamu menonton video ini. Oke, kita akan ambil kartunya dulu di sini ya. Kita akan lihat apa yang terjadi sama PL pertama, orang yang memilih PL pertama 48 jam setelah mereka menonton video ini. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan ambil 4 kartu ya teman-teman ya. Oke. 5 yang keluar ya, tidak apa-apa. Kita lihat di sini ya. Oke. Ya, 5 ya, tidak apa-apa. So, aku lihat di sini. Nah, ya, apa yang terjadi sama kamu di 48 jam kemudian setelah kamu nonton video ini ya. Aku lihat di sini kamu sekarang lagi dalam keadaan yang toksik ya teman-teman ya. Aku lihat sekarang kamu merasa cukup terbebani terhadap kehidupan kamu yang sekarang. Ya, aku lihat di sini beberapa dalam aspek sosial kamu ini cukup benar-benar toksik ya, membuat kamu berada di lingkungan yang tidak sehat, orang yang penuh dengan sifat-sifat yang buruk ya, iri dengki, sifat mencerahkan orang lain, pokoknya sifat yang jelek lah begitu ya. Di sini kamu juga ikut kena atas hal tersebut ya, kamu ikut digunjingkan orang, kamu ikut disangkut pautkan, kamu ikut disebut-sebut ya keburukan-keburukan kamu di sini. Aku lihat kamu cukup merasa berat akan hal itu teman-teman ya. Di sini terlihat cukup beban ya, cukup berat, dan itu juga mempengaruhi aspek kehidupan kamu yang lain ya teman-teman. Kamu tidak fokus terhadap apa yang kamu jalani begitu ya. Ini yang kamu masih rasakan hingga saat ini ya. Tetapi di 48 jam kemudian di sini aku lihat banyak dari kamu yang dapat passive income ya teman-teman ya, ataupun di sini keuangan yang datang tidak diduga begitu ya, dari apa yang kamu kerjakan sekarang atau apa yang kamu tunggu sekarang teman-teman ya. Aku lihat di sini banyak dari kamu ya yang cukup melimpah dalam segi materi di sini ya. King of Pentacles ya, terlihat dari Two of Wands dan Seven of Cups ya. Dari Seven of Cups ini aku lihat kamu berusaha tetap fokus sama apa yang kamu kerjakan. Aku lihat di sini kamu tidak suka untuk show up diri kamu ke luar ya teman-teman, tapi kamu lebih kalau bekerja ya udah bekerja aja, biarin orang tahu nanti hasilnya gimana, yang penting sekarang aku bisa meraih apa yang aku inginkan begitu ya. Sehingga hal tersebut lah yang terkadang dinilai sama orang, kok kamu kayak nggak mau bergaul mungkin, atau kamu mungkin kok sepertinya sulit untuk diajak berbicara, untuk me time, untuk quality time bersama teman begitu. Kamu tidak peduli akan hal itu teman-teman ya, walaupun di sini terkadang mempengaruhi begitu ya. Tapi secara keseluruhan atau secara overall di sini kamu punya tujuan yang benar-benar matang di 48 jam ke depan ini. Kamu sudah dalam proses eksekusi untuk melakukan tujuan yang ingin kamu capai sedari dulu ya. Apalagi sekarang sudah mau penghujung tahun, dan
Aku lihat di sini banyak dari kamu yang sudah mulai memilih ya, making choices ya with yourself di sini, membuat keputusan dengan dirimu sendiri ya. Two of Wands di sini ya. Aku lihat kamu tahu sudah kemana kamu mau melangkah. Aku lihat kamu sudah bisa untuk melihat kamu ini sebenarnya bisanya di mana, ataupun kamu ini sebenarnya minatnya di mana. Kamu udah tahu di situ ya. Dan aku lihat di sini banyak yang nonton cukup masih muda ya teman-teman ya, sehingga cukup jiwanya masih aktif juga, jiwanya masih aku rasa masih bersih begitu ya teman-teman ya. Sehingga bersih dalam artian jelas tujuannya mau kemana ya, bebannya masih belum banyak untuk dirinya sendiri ya. Sehingga aku lihat di sini kamu banyak bereksplorasi di 48 jam ke depan, dan aku lihat kamu dapat passive income ya, walaupun ini tidak langsung banyak ya teman-teman, tapi ini mulai dari sedikit dan semakin hari ya. Ini adalah investasi ya. Di 48 jam ke depan kamu bakal berinvestasi secara jasa ataupun secara skill kamu di sini yang cukup bisa dipandang oleh orang di kemudian hari ya teman-teman ya. Apapun yang kita tanam sekarang tidak mungkin langsung berbuah, dan itu pasti akan ada hasilnya ya. Aku lihat di sini sepertinya kamu menuai hal baik di sini ya teman-teman ya. Congratulations di sini. Oke, kita ngeliat dari monologi ya. Oke, kita ambil 4 ya. Oke, sini ada nothing is yet set in stone, bring love into the situation. Oke, teman-teman ya, teman-teman di sini ya, ketika seseorang membicarakan keburukan kamu ya, tapi di sini kamu tidak mendengar secara langsung ya, tidak usah kamu pikirkan ya. Di sini ketika kamu memikirkan hal tersebut ya, kadang kan orang dia tuh nggak suka loh sama kamu, ataupun memang orang itu memang ngomongin kamu tapi kamunya nggak tahu, dan kamu denger itu dari mulut orang lain ya. Aku rasa biarkan saja ya. Aku rasa biarkan saja hal tersebut agar tidak membebani kamu juga ya teman-teman di sini. Dan kalau kamu memikirkan hal tersebut, maka energi kamu akan habis terkuras di situ ya. Aku kira seperti itu teman-teman ya. Aku lihat kamu terlalu banyak membuang-buang energi ya untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya di tahun ini ya. Kamu cukup emosional di sini ya. Okay. Bring love into the situation ya. Kalau orang sekiranya kurang cocok sama kita, ya sudah, emosi boleh teman-teman ya. Bukan berarti kita harus menjadi seseorang yang tidak punya ekspresi begitu ya. Emosi boleh, siapa yang melarang ya. Kalau kita pendem-pendem terus, suatu saat akan jadi bom waktu. Tapi di sini emosi kamu sebaiknya tidak mengganggu hal lain yang ada dalam kehidupan kamu. Kalau kamu emosi di A, ya udah di A gitu. Kalau emosi di B, ya di B gitu ya. Sewaktu-waktu memang tidak bisa memungkiri ya teman-teman ya, kita tidak bisa mengendalikan emosi, itu wajar ya. Kadang A, B, C, D, E kena semua ya. Tapi setelah itu kamu kembali lagi ke jalur kamu ya. Jangan terus kamu keluar jalur ya. Kalau udah tahu seperti itu, besoknya balik lagi ke jalur kamu. Nah, itulah yang dinamakan kebijaksanaan ya. Jadi aku sarankan di sini jangan menggubris omongan orang yang belum pasti ataupun sudah pasti tapi kamu nggak dengar sendiri ya. Karena aku lihat di sini banyak kemenangan yang bakal kamu capai, terutama di keuangan, tetapi banyak orang juga yang nggak suka sama kamu ya. Sama seperti ini ya teman-teman ya, kalau orang semakin bagus ya kehidupannya, pasti banyak juga yang nggak suka. Nah, itu sudah hukum alam ya. Jadi di sini saranku adalah tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut ya. Karena kalau rezekinya banyak, itu kamu sendiri yang untung. Kalau rezekinya kamu sedikit, kamu sendiri yang rugi ya. Orang hanya bisa komen ya. Jadi fokuslah sama diri kamu sendiri ya. Jangan ragu untuk mengambil apa yang ingin kamu capai teman-teman. Oke. Di sini untuk wisdom ya. Wow. Ada yang ya di sini, universe give the best of you ya, memberikan kamu rezeki ya. Rezeki tidak pernah ketukar teman-teman. So kamu nggak perlu ragu ya. Why? Di sini kamu bertanya-tanya ya, mungkin kamu sudah berbuat baik sama banyak orang, tapi kenapa kok kamu itu sepertinya tidak mendapat balasan yang sesuai ya. Balasan itu tidak mungkin berwujud kamu ngasih A, kembalinya A, kamu ngasih B, kembalinya B. Enggak ya teman-teman ya. Hasil tuaian itu bisa berwujud dalam bentuk lain teman-teman
Ya kayak kamu kemarin ngasih misalkan 2 mentega ke orang gitu, besoknya kamu dibalasnya bukan mentega tapi gula, ya 5 gula, 6 gula, ya intinya lebih banyak daripada apa yang kamu tanam. Makanya di sini kembali lagi, ketika kamu sedang tidak disukai oleh orang, kamu tahu akan hal tersebut, tapi selama orang itu tidak mengusik atau menyentuh kamu, kamu tidak usah ambil pusing, ya, agar tidak menghalangi rezeki yang akan datang ke kamu. Karena alam semesta udah yakin sama kamu nih, oh orang ini kayaknya udah cocok ya dikasih gift ini buat dia, udah waktunya. Ketika kamu meragukan lagi, ya meragukan semesta ini, ya kamu akan ditarik lagi rezekinya, nggak datang lagi ke kamu. Ya kembali lagi, bukan berarti aku bilang kamu tidak boleh punya emosi. Kamu boleh punya emosi teman-teman, ya semua orang boleh punya emosi. Hanya saja setelah itu kembalilah ke jalur kamu. Oke? Here and now. Kamu cukup excited ya sebenarnya untuk menghadapi akhir tahun ini ya, meninggalkan past ya, menuju ke future, masa depan ya. Di sini kamu sedang ada di persimpangan kehidupan kamu. Kamu akan menentukan ya, make decision tentang kehidupan kamu di tahun 2022 ya. Go to this stage ya. Aku lihat dari kamu, dari 48 jam ke depan ini, kamu ada target yang kamu capai ya, ada pencapaian yang datang ke kamu, dan ada harapan yang terwujud di sini ya. Sepertinya satu atau dua harapan ya. Mungkin itu tidak kamu rasakan efeknya besar sekarang, tapi in the next moment itu bakal jadi sesuatu yang big begitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah ragukan apapun yang datang ke kamu sekarang, syukuri hal itu. Oke? Aku rasa readingan untuk bab pertama ini cukup ya teman-teman ya, karena ini adalah tentang kehidupan kamu. Ya, aku tidak melihat adanya hubungan romansa di sini. Tapi kalau ada terselip sedikit itu lebih baik, tapi kalau tidak, fokuslah sama diri kamu sendiri. Oke teman-teman, aku rasa readingan ini cukup untuk kamu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu kamu, bisa membuat kamu senyum. See you on the next reading. File pertama. Halo, file kedua, ini adalah readingan general untuk kamu ya, yang memilih kupu-kupu warna coklat ini ya. Kita akan lihat apa yang terjadi sama kamu in the next 48 hours ya, 48 jam setelah kamu nonton video ini ya. Kita akan lihat oke, apa yang terjadi pada file kedua setelah menonton video ini 48 jam ke depan. Oke, nanti aku akan buat edisi untuk 72 jam ke depannya lagi ya teman-teman. So, ini akan berlanjut terus seperti itu sampai akhir tahun ya. Readingannya nggak jauh-jauh dari seputar waktu. Oke, aku mau disclaimer lagi teman-teman di sini yang mau private reading, aku lagi ngadain promo. Teman-teman bisa lihat di tab komunitas terkait dengan price listnya. Oke, sini ada 4 kartu ya, aku akan ambil 4 kartu. Oke, di sini ada King of Swords, Eight of Cups, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. So, aku lihat di sini teman-teman terkait dengan keuangan ya, terkait dengan keuangan finansial ya. Tapi di sini ada unsur keluarga ya. Kalau tadi part pertama untuk dirinya sendiri, tapi kalau kamu aku merasa di sini untuk keseluruhan ya, untuk keluarga. Entah itu pasangan ataupun mungkin keluarga secara ya, keluarga orang tua dan nenek kakek dan lain sebagainya ya. Intinya keluarga orang-orang terdekat. Dari King of Swords ini ya, di pertama kita jalan dulu. King of Swords ini adalah sosok yang kalau sudah dia bilang A ya A, kalau dia sudah bilang B ya B. Orangnya cukup keras, cukup tegas, tetap pada pendiriannya, cukup teguh juga sama pendiriannya. Dan dia merupakan sosok yang sudah banyak sekali experience yang dia lalui sehingga dia menjadi sekuat dan setegar itu sekarang ya. Aku lihat di 48 jam ke depan ini King of Swords ini akan terus menguasai kamu ya, dimana kamu selalu kalau A ya A, B ya B ya, kamu tidak pelin-pelan di sini ya. Aku lihat di sini ada perubahan di dalam diri kamu ya teman-teman ya. Aku lihat di sini kualitas kehidupan kamu, aku lihat meningkat setahap ya di sini. Dan kamu sudah berani mengatakan tidak pada hal yang tidak kamu inginkan, dan begitu pun sebaliknya. Dari Eight of Cups ini aku lihat adanya hal yang kamu tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kamu jalani sekarang, kamu ingin meninggalkan, kamu ragu begitu, dan kamu ketemu video ini, kamu diminta untuk kalau memang sudah tidak cocok ya sudah lepaskan, tidak ada yang perlu kamu pikirkan lagi ya, agar tidak menguras energi kamu
ya, agar tidak menghabiskan energi kamu, agar tidak membuat kamu sia-sia, membuang waktu kamu, ya, di sini. So, apa yang pun yang mau kamu tinggalkan, tinggalkan saja. Ya, apapun yang pingin kamu datangi, datangi saja teman-teman. Ya, pasti ada jalan untuk ke sana, pasti itu. Asalkan kamu apa? Asalkan kamu sudah memilih. Kalau misalkan kamu sekarang mau ke B, tapi kamu eman ninggalin yang A, ya eman tuh kayak sayang gitu ninggalin yang A, ya mau gimana gitu. Kamu kan akhirnya ada di persimpangan jalan. Kamu hanya satu. Kamu milih dua, yang nggak bisa. Harus salah satu. Makanya di sini aku lihat banyak dari kamu yang mungkin di sini mungkin broke up ya sama pasangannya ya, karena mungkin sudah tidak mendukung lagi, sudah toxic, ataupun mungkin di sini kamu memutuskan untuk atau merencanakan untuk pindah tempat ya, ataupun mungkin di sini aku rasa banyak dari kamu yang meninggalkan kebiasaan buruk kamu ya. Banyak sekali hal yang nonton di part kedua ini meninggalkan hal yang sekarang dia lakoni dalam 48 jam ke depan ini ya teman-teman. Oke. Di sini ada Ten of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Aku lihat juga ada kelimpahan secara materi di sini ya. Kelimpahan secara materi ini sebenarnya sudah lama kamu jalani ya, dan sekarang terkait dengan keuangan kamu tuai di 48 jam ke depan ini ya. Dan keuangan itu bisa cukup untuk memenuhi keluarga ya di sini. Nice. Dan aku lihat juga di sini ya, bagi kalian yang sudah married di sini aku lihat adanya kelimpahan secara materi, finansial, dan juga keturunan ya teman-teman ya. Congratulations buat kalian di sini ya. Aku rasa banyak dari kalian yang bakal have a baby di sini ya. Wow, nice. Ya, secara keuangan benar-benar cukup melimpah di sini ya teman-teman ya. Manfaatkan dengan baik, gunakan dengan baik. Oke. Kita akan lihat di sini. Dari mulai lagi ya. Oke, kita nih satu lagi ya, pilih yang atas ya. Oke, let's see. Your dreams need a practical plan. Mimpimu membutuhkan langkah yang pasti. So, kalau misalkan kamu sekarang ragu nih ya, mau jalan apa enggak, putuskan. Ya, putuskan apa yang paling mendominasi kamu. Kalau kamu merasa tertekan pas jalanin, nanti kamu sudah tahu itu ya nggak usah dijalanin. Buat apa ya kan, buat apa membuang-buang energi. Okay. Balance spirituality and practically ya, membalancekan spiritual dan kehidupan kamu secara dunia di sini teman-teman ya. Ada prosperity lies ahead di sini ya, kemakmuran ada di depan kamu. Nice di sini. Luck is on your side. Keberuntungan ada di pihak kamu, teman-teman. Wow, ini sudah tidak diragukan lagi ya. Secara batin dan secara dunia di sini cukup banyak yang dapat hal yang baru dan kesempatan yang baru ya. Keberhasilan yang terwujud di sini. Keberhasilan, impian yang terwujud ya. Oke, impian yang terwujud. Oke, sekarang kita lihat dari wisdom ya, teman-teman. Ada the trip ya, kembali lagi ya di sini ya, suku, kayak suku sama keluarganya ya. Aku lihat di sini banyak dari kamu yang sepertinya sedang jauh di rantau ya, dan aku lihat di sini ada kebahagiaan karena kamu ingin kembali berkumpul dengan keluarga ya. Aku lihat adanya kedamaian di dalam 48 jam ke depan ini. Adanya orphan di sini ya, kamu terkadang masih takut untuk mengambil keputusan, tapi yakinlah teman-teman bahwa apapun keputusan yang kamu ambil itu adalah jalan kehidupan kamu. Ya, kita lahir di dunia ini sudah membawa cerita kita masing-masing dan juga karma kita di kehidupan yang terdahulu. Ya. Okay. Kita akan lihat ya, karena aku lihat di sini adanya sedikit hubungan asmara. Kita akan lihat ya teman-teman ya, sedikit dari kartunya. Bagi dua ya, sini. Karmic relationship ya, feeling triggers turmoil, resentment, lessons, letting go, and loving you. So aku lihat di sini kamu sepertinya
ada juga yang bertemu dengan karmic relationship-nya dalam 48 jam ke depan ini ya. Mungkin di suatu tempat yang tanpa kamu sadari, atau maybe di sini tentang teman-teman kamu yang mungkin menghubungin kamu di sini yang sebelumnya atau semulanya jarang hubungin kamu. Bisa juga ya, mungkin dia have feeling for you. Ya, kamu cukup menunjukkan aura yang bagus dalam 48 jam ke depan ini sehingga menarik banyak hal baik. Ada hammer yang memutuskan siklus atau menghancurkan hubungan yang sudah lama, dan rebuilding ya, renew lagi, transformation, regeneration tentang diri kamu di sini. Oke, nasihat. Tak peduli dari mana kamu berasal, apapun yang terjadi padamu, oke, maybe di sini pasangan yang dealing sama kamu sekarang ini yang mungkin lagi ada konflik sama kamu, aku lihat dia sebenarnya menyimpan rasa buat kamu, sayang sama kamu, hanya saja mungkin perlakuannya yang beda. Dan aku rasa kamu sama dia butuh penyesuaian atau adaptasi lebih jauh lagi ya terkait hal ini agar bisa saling memahami kekurangan satu sama lain, teman-teman. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menjalani suatu hubungan ya. Oke, aku rasa readingan ini cukup untuk kamu ya, file kedua. Wow, cukup keren ya di sini untuk file kedua, cukup excited juga aku bacanya, bahagia, happy juga. Aku rasa semoga readingan ini bisa membantu kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu mau private reading, aku lagi ada promo, silahkan cek di tab komunitas. Oke, see you next reading. Bye-bye file kedua. Hai file ketiga yang memilih file ini ya, semoga readingan ini bisa membantu kamu ya teman-teman ya, terkait dengan gambaran dari kehidupan kamu di 48 jam ke depan ya. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman, apa dampak ataupun yang mendominasi ya di 48 jam ke depan untuk kehidupan kamu. Jangan lihat ya. Oke, 48 jam ke depan. Kita akan ambil 4 kartu ya. Oke. Oke. Ya, oke. Ya, ini adalah tentang pelajaran ya teman-teman ya di 48 jam ke depan. Aku lihat banyak dari kamu yang sepertinya agak sedikit mendapatkan momen yang kurang menyenangkan begitu ya teman-teman ya. Ataupun mungkin sudah kamu rasakan sekarang kan sejak kamu menonton video ini. Aku lihat di sini ada energi luka atau sedih ya teman-teman ya dalam diri kamu. Ada energi kesedihan yang masih belum usai dan tak kunjung usai begitu ya sampai saat ini. Five of Pentacles. Aku lihat banyak dari kamu yang di part ketiga ini sepertinya luka batin ya teman-teman ya. Luka batin ya di sini, terus juga secara mental ini juga mempengaruhi ya teman-teman ya. Tetapi bukan itu poinnya untuk bacaan hari ini ya teman-teman. Karena di sini aku ingin menunjukkan apa yang terjadi sama kamu di 48 jam ke depan ya. Dan aku lihat di sini ada let it go from a sadness moment ya, dari kekecewaan moment, depression di sini ya. Kamu let it go di sini. Kamu berjalan teman-teman tanpa kamu sadari begitu ya. Karena di sini kan berjalan itu bukan secara eksplisit memang jalan itu enggak teman-teman, tetapi energi kamu, diri kamu, inner soul kamu begitu ya, yang beranjak pergi dari Five of Pentacles dan Nine of Swords teman-teman ya. Five of Pentacles and Nine of Swords ini adalah energi dari depresi, kecewa, kegagalan, pengkhianatan, pokoknya energi yang jelek lah gitu ya. Dan aku lihat di 48 jam ke depan ini ada suatu hal ataupun sesuatu semangat yang dipicu dari diri kamu sendiri, ataupun ada perantara yang memicu dari orang lain begitu ya, sehingga memutuskan untuk oke, aku harus stop untuk terus di sini, aku harus stop untuk memikirkan hal yang tak kunjung usai ini, yang gak ada ujungnya, yang gantungin aku, yang menghabiskan energiku ya. Dan aku lihat adanya di Hierophant, restu dari alam semesta untuk bisa membantu kamu keluar dari your heart situation begitu teman-teman. Aku lihat situasi kamu di sini memang cukup berat begitu ya. Aku lihat di sini banyak sekali hal yang cukup membebani kamu, hal yang cukup membuat kamu sedih begitu ya. Dan di 48 jam ini terus akan memang kamu pikirkan, tetapi jiwa kamu sudah tidak di situ lagi
Ya, jiwa kamu sudah pergi, itu hanya ada di pikiran kamu aja. Ya, jadi yang ada di pikiran itu alam semesta akan bantu untuk kamu sembuh, untuk membantu kamu cleaning ya energi kamu, ya cleansing your energy di sini. Ya, tanpa kamu minta begitu ya, di sini secara otomatis, secara natural diri kamu itu akan membersihkan hal-hal negatif yang ada dalam kehidupan kamu, dalam soul kamu, dalam jiwa kamu ya. So di sini aku lihat adanya cleansing energy dan juga di sini spiritual ya yang meningkat di sini teman-teman ya, dan aku lihat adanya kedamaian secara batin di sini ya untuk 48 jam ke depan. Dan ini merupakan sebuah anugerah ya teman-teman ya. Anugerah tidak mesti hanya seputar materi, hanya seputar uang, hanya seputar cinta, tidak, tetapi juga secara spiritual dan pembersihan energi itu juga merupakan suatu anugerah dari alam semesta yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, beruntunglah kamu bisa mendapatkan ini pil ketiga. Murah hati. Kamu menjadi seseorang yang cukup murah hati ya di 48 jam ke depan ini, banyak membantu orang sekaligus menabung karma baik ya. It's time to release negatify ya kan. Ini waktu apa? Melepaskan hal negatif, energi negatif ya. Sini, alam semesta bakal bantu kamu kok di sini. Win-win outcome is forecast. Kemenangan itu sebenarnya siapapun bisa mendapatkannya, asalkan mereka mau aja. Dan kamu, aku lihat di sini mau ya untuk hal tersebut. Hold your vision, pegang tujuan kamu, impian kamu ya. Apapun yang kamu inginkan sekarang, visi misi kamu jangan pernah berubah karena hanya goncangan sedikit aja teman-teman. Ya, kamu harus punya jadi pribadi ataupun punya sifat yang A ya A, B ya B. Ya jangan A, B, plan gitu, nggak bisa teman-teman. Ya, surrender to the divine. Ya, kamu di sini banyak berserah aja sama yang di atas, makanya yang di atas karena sudah diberikan kepercayaan sama kamu, baru mereka berani bergerak. Ya. Oke, kita akan lihat di sini untuk wisdomnya. Aku tidak melihat adanya asmara di sini ya, karena di sini aku lihat kamu sepenuhnya masih tentang spiritual, ya. Ya, damai. Ya, tadi aku bilang ya, ada kedamaian ada di dalam diri kamu. Poised ya. Kamu cukup merasa excited ya dengan kehidupan kamu di 48 jam ke depan ini. Imagine. Oke, teman-teman. Membayangkan sesuatu atau mengafirmasikan atau memikirkan sesuatu hal yang kamu harapkan terjadi itu is no problem. Itu juga memperbaiki energi kamu lah teman-teman. So, misalkan kamu lagi sad kayak gitu ya, terus kamu menghayalkan sesuatu yang happy ya, kamu mendapatkan apa yang kamu mau, kamu membeli apa yang kamu suka, dan itu akan otomatis memperbaiki mood kamu teman-teman ya. So, kalau memang kamu sekarang lagi ingin untuk membayangkan sesuatu yang indah ya, tidak masalah ya, selama kamu tidak, apa ya istilahnya, tidak mengejar hal tersebut ya. Kalau kamu mengejar itu yang bahaya, karena tidak ada hal yang berhasil karena obsesi teman-teman. Berhasil hanya beberapa saat, tidak kekal. So, perlu aku garis bawahi bahwa orang yang terobsesi itu pasti akan mendapatkan kebalikannya. Makanya kalau kamu kadang kan berpikir ya, kadang ya manusia, kok aku kadang minta ini kok dikasih kebalikannya sih gitu, apa ya kok terus dikasih kebalikannya. Nah, itu berarti kamu apa? Ada kesalahan atau miss di dalam itu ketika kamu berusaha untuk mewujudkannya. Entah itu di sini arogan, entah itu di sini kamu obsesi, entah di sini kamu curang ya. Intinya ada hal negatif atau bumbu negatif ya, hal yang kurang bagus untuk dilakukan ya. Sama seperti kamu ingin buat kue, kamu kan pasti nyampur tepung, telur dan lain sebagainya. Kalau kamu nyampur misalkan apa, tulang ayam, kan nggak nyambung ya kan, jadi nggak enak rotinya. Nah, sama seperti itu, kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu hal yang bagus, maka tanamlah yang bagus-bagus ya. Kalau ada pun yang negatif, kita tidak memungkiri ya, kita sebagai manusia kan tidak sempurna. Kalau kita menanamkan hal yang negatif, segeralah kamu berbuat banyak kebaikan agar menutupi hal yang jelek itu. Oke? Sekarang dari nasihat satu, lihat ya, ini kehidupan sangatlah keras, tapi yakinlah selalu ada celah untuk melewatinya. Oh, ini relate banget ya sama kehidupan kamu. Kehidupannya sangat keras ya, dari Five of Pentacles dan Nine of Swords, tapi yakinlah selalu ada celah untuk melewatinya. Universe bakal bimbing kamu, bakal bantu kamu, kamu nggak sendirian. Oke?
Sekian readingan dari aku ya untuk file ketiga. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, silahkan kasih aku like, comment, subscribe. Bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku ya. Kalau kamu private reading, aku lagi ada promo. Silahkan cek di tab komunitas. Oke, see you next reading. Bye bye file ketiga.